Kali ini kita akan memasak pindang patin khas dari Palembang. Nah, seperti yang kita tahu, pindang patin pasti membutuhkan bahan. Yang pertama adalah ikan patin. Nah, di sini saya sediakan 1 kg ikan patin. Nah, ikan patin kita marinasi terlebih dahulu menggunakan asam dan juga sini kita butuhkan garam. Nah, setelah kedua bahan ini kita buat, lalu kita campurkan supaya meresap. Dan fungsi dari asam ini adalah menghilangkan bau amis yang ada pada ikan patin tersebut. Nah, ini kita diamkan dulu ya. Lalu bahan berikutnya adalah sini kita membutuhkan 10 siung bawang merah, lalu 5 siung bawang putih, lalu ada kemiri 4 buah yang sudah disangrai, dan ada juga di sini kita butuhkan serai, daun jeruk, dan juga daun salam. Nah, selain itu kita butuhkan juga terasinya sudah dibakar ya. Lalu di sini ada tomat hijau ada 4 buah dan tomat merahnya ada 2 buah. Lalu cabai di sini kita butuhkan ada cabai merah besar dan juga cabai rawit merah dan juga cabai rawit hijau. Ini dia. Lalu ada di sini kunyit kira-kira di sini 8 cm. Lalu di sini ada jahe kira-kira 4 cm dan di sini ada lengkuas 2 cm. Bahan berikutnya adalah air dari asam jawa. Air asam jawa di sini kira-kira 4 sendok makan. Lalu ada di sini gula merah. Gula merahnya yang kita butuhkan kira-kira 2 sendok makan. Lalu ada juga daun bawang. Daun bawangnya 2 batang yang agak besar. Lalu di sini kita butuhkan nanas. Nanas di sini karena ukurannya besar, jadi saya potong belah 2 karena ini adalah ciri khas dari ikan patin, pindang patin khas Palembang. Lalu bahan yang berikutnya itu adalah air bersih kira-kira 1500 ml. Tetapi kalau bunda-bunda juga mau tambahkan lagi, terserah ya, itu opsional aja. Sekarang kita akan haluskan bumbu-bumbunya. Yang pertama itu adalah 10 siung bawang merah. Nah, ini kita haluskan dulu. Ini 10. Nah, setelah dirasa bawang merahnya sudah cukup halus, lalu kita masukkan lagi 5 siung bawang putih. 5 bawang putih ya. Ya. Ini kita haluskan. Nah, bunda-bunda bisa juga menggunakan blender, tetapi di sini saya memilih diulek biar aromatiknya semakin keluar dan juga khas Palembangnya semakin dapat. Setelah halus seperti ini, kita masukkan cabai merah yang besar-besar, kita patah-patahkan biar gampang untuk diulek. Lalu kita masukkan juga cabai rawit merah dan juga cabai rawit hijaunya. Sekarang diulek lagi. Lalu kita lanjut ke kemiri yang sudah disangrai. Selanjutnya kita masukkan terasi. Ini kita haluskan dulu. Berikutnya kunyit sama jahe kita haluskan juga. Untuk lengkuasnya sama serainya itu nanti digeprek aja. Dan ini dia bumbu setelah halus.
Nah, untuk cabai rawit merahnya itu nanti tinggal dicemplungin. Tomat merah sama tomat hijau ini kita iris-iris, lalu lengkuas sama serainya kita geprek. Untuk daun salam dan juga daun jeruk kita cemplungin juga. Nah, sekarang kita akan potong tomat merahnya dulu. Ini dia. Setelah tomat merahnya sudah kita potong, bisa kita lanjut lagi ke tomat hijaunya. Cara potongnya terserah bunda aja ya, gimana bentuk yang bunda suka aja. Sekarang kita pindahkan dulu ke wadah yang bersih. Seperti ini dia. Sekarang kita potong daun bawangnya, kita iris tipis ya. Nah, untuk daun bawangnya ini nanti kita masukkan sesaat sebelum masak ya, sebelum kita angkat. Sekarang paling terakhir ini kita akan potong nanasnya juga. Potongan nanasnya juga tergantung selera bunda-bunda di rumah juga. Ya punya. Nah, jadi ini bahan yang sudah kita persiapkan tadi. Sekarang kita mau memasak sebentar lagi. Nah, ini dia untuk ikan patinnya, bumbu yang sudah dihaluskan, bahan yang sudah dipotong-potong dan juga digeprek, lalu yang ini lagi yang sudah dipotong dia, lalu air asam jawanya sama gula merahnya. Sekarang kita akan memulai merebus. Kita masukkan dulu 1500 ml airnya. Tapi kalau bunda rasa kurang banyak bisa ditambahkan. Ini kita sudah mulai merebus. Kita masukkan terus bumbu halusnya. Kita masukkan serai yang sudah digeprek sama lengkuas yang sudah digepreknya juga, sama daun salam dan daun jeruk, dan tomat merah yang sudah kita iris kita cemplungin juga supaya terasa aroma tomatnya. Nah, ini juga khas Palembangnya. Kita tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih seperti ini airnya, lalu kita masukkan ikannya. Masukkan seperti ini. Ini dia. Nah, airnya sudah cukup ya, dia sudah menggenang. Nah, setelah ini kita akan tutup dulu. Ini akan kita tutup supaya ikannya cepat lembut dengan api sedang aja ya. Ini dia. Setelah seperti ini, dia sudah mendidih airnya, tetapi untuk ikannya belum lembut. Kita balikkan dulu ikannya supaya masak merata. Nah, ini ikan patin ini cepat lembut ya sebenarnya. Jadi pada saat membalikkan itu harus hati-hati. Nah, untuk berikutnya kita masukkan tomat hijau potong dan juga cabai rawit merah yang masih utuh. Lalu kita masukkan 1 sendok makan garam, tergantung selera. Dan kita masukkan juga
air asam jawa tadi. Kalau di sini 4 sendok makan ya saya buat. Tetapi balik lagi ke opsional bunda-bunda di rumah. Oke. Nah, setelah ini kita juga akan masukkan gula merah 2 sendok makan. Sini pas ya, saya buat 2 sendok makan. Nah, setelah seperti ini kita tutup kembali ya bun. Nah, ini sudah dirasa sudah masak, maka kita masukkan daun bawangnya dan juga yang terakhir itu ada nanasnya. Nanasnya ini tidak perlu lama-lama kita masak. Nah, ini dia, bentar lagi sudah bisa juga kita angkat. Nah, ini sudah masak, saatnya kita matikan kompornya. Nah, ini akan kita sajikan, angkat ya. Nah, ini tampilan ikannya. Wow, rasanya nikmat. Dari aromanya sih sudah kelihatan yummy ya. Nah, ini sudah nampak ikannya sudah sangat lembut. Ini dia. Wow. Tara, ini dia hasil akhirnya pindang patin khas Palembang. Kalau dari penampilan sudah oke ya, sudah cantik sekali. Soal rasa, mantap.